mengajak para pemirsa untuk berbelanja di Fresh Market Bintaro. Akan ada cara sehat bagaimana memilih daging untuk olahan hari raya. Yuk ikuti saya yuk. Sudah sampai di Fresh Market Bintaro. Kita akan cari pedagang daging yang kita bisa tanya-tanya dan kita bisa pilih-pilih daging mana yang segar yang bisa kita olah untuk hari raya. Yuk, ikutin yuk. Udah sampai di Los Daging. Kita mau tanya-tanya sama Mas Dani, kira-kira daging seperti apa sih yang dianggap segar versi pedagang daging tentunya. Dan kita akan pilih-pilih mana yang akan bisa kita olah di hari raya. Mas Dani. Oh iya Ibu. Iya. Biasanya, saya mau nanya-nanya nih. Iya boleh. Biasanya kalau menurut Mas Dani nih, menurut pedagang, daging seperti apa sih yang dianggap segar? Kalau segar itu satu dia kelihatan merah. Merahnya merah cerah gitu ya? Merah cerah, dia bukan merah kusam. Bukan merah rusak. Iya. Terus? Cerah, satu dia nggak pucat. Nggak pucat. Yang kedua. Jadi warnanya merahnya merah segar ya, bukan pucat. Terus apa yang lagi? kedua itu dia nggak berbau. Itu yang bahaya. Kalau jelek, baunya kayak apa? Beda. Beda ya? Beda dari bukan ciri khas daging segar itu. Iya, di situ Terus? dia ngebedainnya. Cara ngebedainnya. Tapi kan daging juga kan banyak jenisnya. Satu kayak khas dalam, khas luar, topset, ya kertakel, sengkel, kisi. Tapi rata-rata semua seharusnya kalau dia masih segar warnanya merah cerah ya? Iya, merah merona kalau bahasanya. Merah merona. Iya. Nah kalau misalkan dia udah nggak segar lagi, warnanya bisa pucat atau malah kecoklatan? Kecoklatan ya. Kecoklatan ya? Oke. Kalau dia misalkan yang baru motong, walaupun merah juga dia agak kehitam-hitaman, yang bagus. Gimana? Yang agak kehitam-hitaman. Jangan ada kehitam-hitamannya? Enggak, agak kehitam-hitaman. Agak kehitam-hitaman, oke. Jadi merahnya itu merah maron gitu dia. Merah marun, merah cerah, merah cerah ya? Dia iya. Terus kalau misalkan kita pegang, teksturnya ada bedanya nggak? Yang segar sama yang nggak? Ada. Apa? Kalau yang disebut segar itu kan ada satu segar dari freezer, masuk freezer ya kan, ada daging beku di situ ya kan. Kalau daging beku itu kalau dipegang dingin dia kan pastinya juga kan. Kalau misalkan ada pun lokal esan, dia keciumnya pucat, baunya itu. Satu kelihatan pucat, warnanya dia agak gelap, agak coklat. Yang ketiga dia agak asam. Kalau misalkan kita lihat daging segar itu salah satu kriterianya atau syaratnya, bener nggak? Kalau misalkan kita pencet dia gampang balik lagi. Ya. Ada ya, kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi kalau gitu. kita pilih daging segar, yang pertama warnanya merah cerah, gitu kan? Cerah. Terus kalau kita pegang, kalau dipencet gitu dia akan kembali lagi dengan cepat, ya kan? Tapi kalau udah nggak segar, lama baliknya. Lama dia baliknya. Terus boleh juga dicium baunya gitu ya. Kalau baunya segar kayak bau khas daging sapi. Bau khas daging sapi. Berarti itu segar. Tapi kalau baunya udah mulai agak busuk, hati-hati. Hati-hati gitu ya? itu ya. Okay. Yang nggak diituin juga. Nah pemirsa, jadi untuk persiapan hari raya besok, ada baiknya kita cermat memilih daging yang segar dan juga sehat untuk kita olah untuk menu-menu lebaran seperti rendang ataupun semur. Yang pertama, kita pilih dulu daging sapi yang segar. Cirinya adalah ketika kita lihat warnanya merah cerah atau merah merona, ya. Hindari daging yang warnanya pucat atau bahkan sudah kecoklatan. Kemudian kita juga bisa cium aromanya, ya. Daging yang segar, aromanya akan ya seperti daging pada umumnya, tetapi kalau dagingnya sudah jelek, biasanya aromanya akan seperti berbau busuk. Selanjutnya adalah kita juga bisa pegang teksturnya, ya. Kalau kita tekan, daging yang segar akan kembali. Oke.
ketiga. Lanjut, ya bro. Dan yang ketiga, kita juga bisa mengamati teksturnya. Kalau kita pencet dagingnya, maka dia akan segera kembali lagi kalau daging itu memang segar. Tapi daging yang segar, ketika dipencet, kembalinya akan lebih lama. Kemudian, kita juga bisa pilih bagian-bagian daging yang mengandung lemak lebih sedikit. Tadi, misalnya di bagian paha atau khas dalam. Daging jenis ini, ternyata kalau kita olah menjadi sajian rendang ataupun semur, ternyata juga bisa tetap enak, akan lebih teksturnya akan lebih lembut dan juga nggak pecah kalau diolah. Selain itu, jangan lupa ketika sedang merayakan hari raya kita makan banyak santan, kemudian daging, maka jangan lupa untuk juga melengkapi dengan makan sayur dan buah yang tetap cukup, sehingga akhirnya kebutuhan serat kita tetap terpenuhi dan kita bisa tetap terhindar dari resiko-resiko yang bisa timbul akibat makan banyak lemak jenuh. Nah pemirsa, demikianlah cara sehat yang bisa saya sampaikan bagaimana cara memilih dan mengolah daging sapi untuk hari raya. Saya Dr. Jualita Suratsari untuk Hidup Sehat.